Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini Jokastoy akan ngebahas tentang sejarah Avatar ya. Jadi di sini kita akan ngebahas tentang Avatar The Legends of Aang, cycle atau siklus reinkarnasi tanpa akhir, siklus abadi atau eternity cycle. Jadi nggak akan ada habisnya ya guys. Sampai dengan si Avatar Korra ya di series kartunnya Avatar The Legend of Korra. Jadi di video ini akan fokus ya untuk mengenal avatar-avatar terdahulu sebelum Aang, dan juga bagaimana sih sebenarnya creation atau terciptanya avatar ini ya. Sebenarnya semua ini bisa kalian dapetin informasinya kalau kalian nonton Avatar The Legend of Korra sama Avatar Aang ya versi kartunnya. Tapi di sini aku akan buat versi singkat, padat dan jelasnya biar kalian semua tambah mengerti dan menghibur. Baik, kalian belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Link invite grupnya sudah aku pin di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow official akun TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, kita mulai lebih jauh lagi ya dari penciptaan avatar terlebih dahulu. Avatar pertama yang berhasil tercipta itu adalah Avatar One. Avatar One ini adalah satu-satunya manusia pada waktu dulu yang bisa mengendalikan 4 elemen sekaligus: api, tanah, udara, dan air. Avatar One awalnya mendapatkan elemen-elemen ini dari para pemilik power elemen ya, yaitu The Lion Turtle atau kura-kura singa. The Lion Turtle ini pada waktu dulu itu menjaga umat manusia ya, yang pada waktu itu dunia roh dan dunia manusia itu masih bercampur, sehingga nggak aman banget ya untuk keluar dari perlindungannya The Lion Turtle ini. Tetapi One berhasil membuktikan bahwa ia bisa survive di dunia luar, tidak berada di tempatnya Lion Turtle lagi ya teman-teman. Jadi sampai sini udah ngerti ya, original asal elemen air, api, tanah, udara ini bisa sampai ke tangan manusia itu ya karena dikasih oleh si The Lion Turtle itu. Tetapi pengguna asli atau original bender dari 4 elemen ini adalah 4 hewan suci yang menggambarkan masing-masing nation atau bangsa atau elemen ya teman-teman. Dimana Sky Bison itu adalah pengendali udara pertama, Dragon atau naga adalah original pengendali api, ikan koi representasi roh bulan dan roh samudra adalah original pengendali air, dan Badger Moles atau tikus tanah moles adalah original asli pengendali tanah ya. Jadi 4 hewan ini adalah representasi sebagai the first original bender dari keempat elemen itu. Tetapi kan hewan-hewan ini tidak memberikan elemennya atau kekuatannya ke manusia, melainkan The Lion Turtle lah yang memberikannya langsung kepada manusia ya. Di salah satu episode di seri animasi kartun Avatar The Legend of Korra, kalian boleh banget nonton. Avatar One dikasih kekuatan api pertama kali oleh The Lion Turtle api ya guys. Jadi bisa dikatakan avatar pertama Avatar One itu berasal dari Fire Nation ya, karena kan Avatar One mendapatkan pengendalian api pertama kali ya teman-teman. Jadi yang menjadi avatar pertama itu ialah berasal dari kaum api. Api juga representasi dari kehidupan atau the life itself. Tetapi Avatar One tidak bisa mengendalikan kekuatan api itu ya, membuat dia kesusahan. Tetapi setelah ia berteman dengan para roh dan bertemu dengan naga atau dragon sebagai pengendali origin elemen api, akhirnya si One ini mengetahui seni asli dari firebending ya teman-teman. Jadi kalau mau diruntun, elemennya atau powernya itu dapat dari The Lion Turtle, tetapi bagaimana cara menggunakannya agar efektif, bagus, baik, sesuai seni bela dari firebending, itu si Avatar One belajar dari naga atau dragon ya sebagai pengendali original api. Sama seperti Aang dan Zuko belajar pengendalian api langsung dari dragon atau naga bersama dengan prajurit matahari atau Sun Warrior di salah satu episode Avatar The Legend of Aang Book 3 ya teman-teman. Jadi 4 hewan ini sangat penting karena memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan elemen itu dengan baik dan benar, dan mencapai potensi tertinggi dari kekuatan si pengendali elemen tersebut. Semoga ini bisa make clear dan menjelaskan kepada teman semua, karena masih banyak yang bingung sebenarnya elemen-elemen dan kekuatan air, api, tanah, udara ini berasal dari mana. Lion Turtle atau 4 original hewan pengendali bender itu ya guys. Avatar One tidak semerta-merta ya menjadi avatar. Ia harus bersatu dan bersinkron dengan roh kedamaian dan roh kebaikan, yaitu Rafa. Ketika Avatar One mendapatkan keempat elemen sekaligus, roh spirit Rafa ini juga lah ya yang membantu berlatihnya Avatar One ini agar bisa mengendalikan kekuatan elemen itu ya guys ya. Dan akhirnya terjadi
terjadilah perang dengan si Fatu atau roh kejahatan. Menggunakan kekuatan Avatar State, Avatar One sebagai avatar pertama kali menutup jalan bagi roh ke dunia manusia dan dunia manusia ke dunia roh. Jadi akhirnya ditutup ya bridge atau jembatan tersebut, sehingga tidak ada yang bisa mengusik satu dengan yang lainnya, avatar roh di dunia spirit world dan orang-orang manusia di human world. Tidak ada saling mengganggu lagi. Menyatunya One dengan roh spirit Rafa pada saat harmony convergence ini menciptakan entitas terhebat yang mendamaikan dunia, yaitu Avatar. Jadi sebenarnya Avatar pertama kali itu tercipta bukan untuk mendamaikan keempat negara, keempat orang-orang elemen api, air, udara itu ya. Avatar pertama kali tercipta ialah untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan dan kehancuran oleh roh jahat Fatu dan menutup jalan antara spirit world dan human world. Jadi itu sebenarnya tujuan utama dari seorang avatar ya. Sebelum terus berkembang konflik ya sesuai zaman, dan akhirnya konflik pun lebih banyak terjadi di dunia manusia. Peperangan dari empat negara di setiap era, di setiap zaman itu berbeda-beda ya. Jadi nggak Fire Nation aja yang selalu jahat. Kebetulan aja yang jahat di era Aang ini adalah Fire Nation, dimulai oleh Fire Lord Sozin, perang 100 tahun. Sebelum-sebelumnya Avatar Roku, Avatar Kyoshi, Avatar Kuruk, Avatar Yangchen, mereka punya permasalahan di era dan zaman mereka masing-masing. Setelah Avatar One menjadi avatar pertama, menciptakan kedamaian dan juga melindungi umat manusia, menutup jalan antara dunia roh dan dunia manusia agar hidup sendiri-sendiri dan gak lagi ngacau. Akhirnya Lion Turtle pun pamit undur diri mereka ya. Lion Turtle berkata tugas mereka sudah selesai melindungi umat manusia ya, karena sekarang perdamaian sudah tercipta dan sudah ada avatar juga. Lion Turtle berhenti untuk memberikan kekuatan elemen-elemen baik api, udara, tanah, air ke manusia. Itu langsung diucapkan oleh Lion Turtle ya. Tetapi kok bisa sih sampai eranya Korra masih ada Bender? Ya itu tadi, mereka belajar seninya, caranya bagaimana dari si 4 hewan tersebut dan orang-orang yang sudah mendapatkan kekuatan elemen-elemen dari awal mula waktu masih zamannya ada Lion Turtle. Jadi ya gitulah guys ya, singkat padat dan jelasnya ya. Soalnya di versi kartunnya juga nggak jelas banget sih dijelaskan masalah ini. Jadi kalau mau kita runtun sebenarnya ada 2 macam pengendali atau Bender ya. Yang pertama itu jenis yang langsung mendapatkan kekuatan dari Lion Turtle tanpa harus belajar ya. Caranya, gerakannya, seninya nggak harus ya, karena begitu disentuh langsung dapat kekuatan entah api, air, udara ataupun tanah. Dan jenis yang kedua yaitu Bender yang harus belajar gerakannya, belajar cara pengaturan chi cakranya juga, gerakan-gerakannya yang harus sesuai. Pokoknya ribet ya teman-teman ya. Spiritualnya juga harus oke, sehingga ada 2 jenis Bender ya. Bender jalur instan dan yang kedua Bender jalur belajar mati-matian kerja keras. Itu dia tadi ya, penciptaan avatar itu seperti apa dan asal-usul elemen dan kekuatan air, api, tanah, udara itu dari mana. Selain Avatar One, Aang juga bertemu ya dengan salah satu Lion Turtle ya teman-teman. Aang mendapatkan kekuatan baru yaitu bisa mengambil bending orang lain dari si Lion Turtle ini ya, sebagai pemilik asli kekuatan elemen di muka bumi. Oke, itu dia tadi awal penciptaan avatar dan penjelasan tentang Avatar One sebagai avatar pertama. Siklus atau cycle reinkarnasi avatar ini dimulai dari negara api, udara, air, dan tanah ya. Siklusnya seperti itu terus. Nah, ketika Aang menjadi avatar dari Air Nomad pengendali udara, maka siklus selanjutnya adalah avatar dari Water Tribe atau suku air ya teman-teman. Terus lagi siklusnya seperti itu, avatar berikutnya pasti avatar dari Earth Kingdom, berikutnya lagi avatar dari Fire Nation. Seperti itu ya siklusnya. Setelah Avatar One tidak ada catatan sejarah pasti ya avatar-avatar berikutnya itu siapa identitasnya ya teman-teman, karena kan itu ribuan tahun dan track record history atau sejarah di setiap zaman atau era itu bisa berubah, bisa hilang dan bisa hancur. Dan juga di Avatar Wiki Fandom juga tidak ada track recordnya ya, sehingga kita langsung skip sampai ke avatar sebelum Avatar Aang dan Korra saja. Oke, avatar yang paling diketahui ada yang bernama Avatar Belluri dari Earth Kingdom. Setelah Avatar Belluri wafat, kemudian reinkarnasi menuju ke Avatar Altar yang mati di umur 94 tahun, berasal dari Fire Nation ya. Di eranya konflik sedikit dan lebih ke damai. Hanya ada penyatuan Fire Island membentuk menjadi Fire Nation untuk pertama kalinya. Selepas meninggalnya Avatar Altar, reinkarnasi terjadi ke Avatar Tenpai, di mana Avatar Tenpai mati di umur 172 tahun ya.
dari Air Nomad atau pengendali udara. Masa ini masa-masa damai dan nggak ada konflik yang berarti banget ya. Berikutnya lanjut reinkarnasi ke avatar Arlok yang meninggal di usia 112 tahun ya teman-teman. Berasal dari Water Tribe atau suku air ya. Konflik permasalahan di era ini ialah Civil War atau perang saudara antara Southern Water Tribe atau suku air selatan. Kemudian reinkarnasi ke avatar berikutnya, avatar Faman. Ini mana avatar Faman ini meninggal di umur 148 tahun ya. Tidak ada konflik besar yang terjadi di era ini. Lanjut lagi nih, reinkarnasi ke avatar seorang wanita bernama Lua, Fire Lady atau istri dari Fire Lord ya. Dimana avatar Lua meninggal di umur 150 tahun ya teman-teman, dari Fire Nation. Konfliknya ini sebenarnya dengan suaminya sendiri si Fire Lord itu ya, yang bercita-cita ingin menguasai dunia dan memulai invasi. Tetapi gagal avatar Lua ini menghentikan suaminya. Lanjut ke avatar berikutnya, avatar Jampel dari Air Nomad atau pengendali pengembara udara. Meninggal di umur 94 tahun ya. Di masa avatar Jampel ini, perang besar berkecamuk ya dari sejak si avatar Lua tadi ya. Namun avatar Jampel gagal untuk menciptakan perdamaian yang berkepanjangan karena avatar Jampel ini masih memiliki nilai-nilai budi luhur Buddha dan para monknya untuk tetap damai dan menghindari violence atau kekerasan gitu ya. Avatar Jampel juga dapat kekuatan bending energi atau mengambil bending orang lain dari The Lion Turtle yang pernah ngasih kekuatan bending itu juga kepada Aang ya di seri kartunnya. Berikutnya reinkarnasi berlanjut ke avatar dari suku air, yaitu avatar Imik, seorang wanita yang meninggal di umur 64 tahun ya. Dibandingkan dengan avatar lainnya ratusan tahun, ya avatar Imik ini cukup cepat meninggalnya. Baru di avatar Imik inilah ya perang besar bisa dihentikan dan terciptalah perdamaian ya di era dia. Zaman avatar-avatar sebelumnya kan gagal ya, avatar Jampel, avatar Lua, hanya avatar Imik ini saja yang bisa menghentikan peperangan besar ya. Keren banget. Selepas kematiannya reinkarnasi kembali ke avatar Salai, yaitu avatar dari Earth Kingdom, negara tanah. Di era ini sangat damai dan gak banyak konflik perang besar ya, karena sudah dimusnahkan oleh si avatar cantik, avatar Imik. Reinkarnasi berlanjut ke bangsa api Fire Nation, yaitu avatar Sezeto. Perang besar pun dimulai ya oleh Earth Kingdom, Raja Sud yang ketiga di era avatar Sezeto ini ya guys. Semuanya ada di novelnya Kyoshi. Berikutnya reinkarnasi berlanjut ke avatar Yang Chen dari Air Nomad, pengendali pengembara udara dan merupakan monk juga ya. Si avatar Yang Chen ini meninggal di umur 155 tahun. Avatar Yang Chen ini adalah avatar yang sangat ditakuti dan sangat hebat ya. Di era dan masanya sangat damai dan gak ada perang sama sekali karena semua mematuhinya dan takut kepada avatar Yang Chen. Avatar Yang Chen memiliki kemampuan di luar Nurul ya, bahkan bisa mengendalikan cuaca iklim dengan kekuatan pengendalian udaranya. Patungnya menghiasi ya berbagai kuil para biksu dan para pengembara udara baik di selatan, barat maupun timur. Berikutnya reinkarnasi berlanjut ke avatar Kuruk dari Water Tribe suku air yang meninggal di umur ke-33 tahun. Avatar Kuruk ini adalah avatar yang paling buruk ya teman-teman, karena meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai avatar hanya demi mencari tunangannya Umi yang wajahnya itu sudah dicuri ya oleh si roh pencuri wajah Koh. Kuruk mati muda, menghabiskan seluruh hidupnya di dunia roh dan tidak memperdulikan orang-orang. Reinkarnasi berlanjut ke avatar Kyoshi dari Earth Kingdom. Avatar Kyoshi ini meninggal di umur 230 tahun, menjadikannya avatar dengan umur terpanjang dan manusia dengan umur terpanjang pula ya. Memiliki kekuatan yang sangat hebat dan sangat bertanggung jawab dengan statusnya sebagai avatar. Avatar Kyoshi menghentikan kepemimpinan diktator Qin the Conqueror dari Earth Kingdom itu sendiri ya. Kyoshi juga menciptakan perdamaian dan kesejahteraan yang sangat merata di eranya yang menjadikannya avatar terbaik ya. Jadi avatar Kyoshi ini keren banget ya. 230 tahun kepemimpinannya dipenuhi dengan perdamaian, kesejahteraan, dan kebaikan. Reinkarnasi berikutnya lanjut ke Fire Nation atau negara api, yaitu avatar Roku yang meninggal di umurnya ke-70 tahun. Konfliknya di era avatar Roku ini sebenarnya harus melawan sahabatnya sendiri, yaitu Fire Lord Sozin ya, yang memulai kembali ya peperangan setelah tadi damai ratusan tahun di avatar Kyoshi. Fire Lord Sozin memulai lagi perang besar 100 tahun dan memusnahkan
air nomad atau para pengendali udara hanya untuk membunuh avatar selanjutnya yaitu Aang selepas kematian avatar Roku. Reinkarnasi berlanjut ke avatar Aang yang dimana Aang ini dalam catatannya meninggal di umur 165 tahun. Tapi 100 tahunnya kan dia habiskan tertidur di dalam es ya. Jadi lebih ke 65 tahun kehidupan si Aang sih dia meninggal ya. Cukup muda sekali. Avatar Aang adalah avatar yang berhasil menghentikan perang 100 tahun yang dimulai oleh Fire Lord Sozin dan menciptakan perdamaian, kesejahteraan di berbagai negara dan menjadi avatar yang menciptakan Republic City atau kota untuk semua orang ya, baik bender, non-bender. Reinkarnasi kemudian menuju ke avatar Korra berasal dari suku air Southern Water Tribe. Avatar Korra gak usah dijelaskan ya konfliknya apa, banyak banget ya teman-teman ya. Dari mulai konfliknya si Amon yang bisa mengambil bending orang, konfliknya para Red Lotus yang susah banget, dari negara Earth Kingdom Kuvira yang menyerang Republic City. Banyak banget deh ya konfliknya si Korra ya. Kekuatan power tertinggi avatar ialah ketika sudah mencapai ke avatar state ya, dimana di avatar state ini adalah form terbaik para avatar ini untuk mengendalikan keempat elemen dan menjadi sangat hebat banget ya, ratusan ribu kali lipat lebih hebat dari biasanya ya kalau dalam mode avatar state. Tetapi para avatar ini nggak boleh mati di mode avatar state ya, kalau nggak semuanya akan hancur, siklus akan terputus dan avatar akan mati gitu ya, atau terhenti ya. Karena Korra gagal melindungi siklus, akhirnya avatar-avatar di kehidupan sebelumnya Korra itu hilang dan hancur itu ya waktu menghadapi Unalaq dan Fatu itu ya teman-teman. Tapi setelah Rafa kembali bersatu dengan Korra, Korra akhirnya bisa mendapatkan avatar state-nya kembali, tapi ya udah nggak bisa lagi berkomunikasi dengan avatar terdahulu ya, karena udah pada hancur itu semua avatarnya ya. Sumpah sih ini greget banget ngeliat Korra ya di episode ini ya. Kasihan banget itu seluruh past life atau kehidupan terdahulu avatar-avatar itu nggak ada lagi bisa dikomunikasikan, termasuk Aang, Roku, Kyoshi, Yang Chen, Kuruk dan sebagainya. Avatar state ini membuat glowing atau bercahaya ya mata para avatar ya, sama seperti kedatangan pertama Aang setelah membeku 100 tahun menghidupkan kembali cahaya mata para gambar atau lukisan avatar serta patung-patung avatar ini. Jadi memang ya guys, siklus avatar yang abadi dan tidak akan pernah berhenti ini akan terus reinkarnasi, akan terus terlahir kembali hingga pada masanya berhenti ya. Dan aku pengen banget ada lanjutan kisah ya dari avatar Legend of Korra ini ya. Siapakah selanjutnya yang memakai mantel avatar ya teman-teman. Oke guys, itu dia tadi ya sedikit penjelasan tentang sejarah awal mula penciptaan avatar, asal-usul elemen, asal-usul power energi elemen-elemen di dunia manusia, serta runtutan siklus dan timeline daftar full avatar-avatar sebelum Aang dan sebelum Korra dan sebelum Aang. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video aku berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.